Halo semuanya, perkenalkan nama saya Krisma Luciana Sihotang, NPM 2009100218, kelas F atau 6 semester 3, dengan dosen pengampu Bapak Sumarlin Mangandar Marianus MPD. Saya dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Santo Thomas. Topik kita kali ini adalah sumber belajar. Topik pembahasan kita tentang sumber belajar yang pertama pengertian, yang kedua jenis-jenis, yang ketiga karakteristik, yang keempat implementasi. Kita masuk yang pertama, pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu berupa data, orang, tempat, dan wujud tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa, baik yang segala dirancang maupun yang telah tersedia, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan, untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Yang kedua, jenis-jenis sumber belajar. Yang pertama, manusia. Yang dimaksud dengan sumber belajar manusia atau orang masyarakat adalah orang yang menyampaikan secara langsung, menyampaikan dan menyajikan pesan-pesan pengajaran tanpa menggunakan alat lain sebagai perantara. Contoh, guru, tutor, dosen, pembicara, narasumber, dan sebagainya. 2. Bahan pengajaran. Bahan atau material sebagai sumber pengajaran adalah segala sesuatu yang memiliki pesan untuk tujuan pengajaran, baik disajikan menggunakan alat atau bahan itu sendiri, tanpa alat penunjang apapun. Bahan ini sering disebut sebagai media atau perangkat lunak atau software. Contoh, buku, modul, transparansi, videotape, peta, chart atau tabel dan bagan, berita atau riwayat tokoh, kaset, recorder, dan lain sebagainya. 3. Alat dan perlengkapan. Dalam hal ini diartikan sebagai suatu perangkat yang digunakan untuk menyampaikan dan menampilkan pesan yang tersimpan dalam bahan tadi. Alat ini biasa disebut hardware atau perangkat keras. Contoh, monitor televisi, tape recorder, pesawat radio, dan sebagainya. 4. Aktivitas. Dalam hal ini berupa teknik yang diartikan sebagai prosedur yang runtut atau acuan yang dikombinasikan dan dikoordinasikan dengan sumber belajar lain untuk menyampaikan ajaran atau materi pelajaran. Contoh, simulasi, sistem pembelajaran, modul, karya wisata, diskusi, ceramah, tanya jawab, dan sebagainya. 5. Lingkungan. Yang dimaksud lingkungan sebagai sumber belajar adalah tempat atau ruangan atau situasi di sekitar proses belajar mengajar tadi yang dapat memengaruhi belajar siswa. Karakteristik sumber belajar. Menurut Rohani 1997 dikutip oleh Juri menyebutkan ciri-ciri sumber belajar antara lain yaitu: yang pertama, sumber belajar harus mampu memberikan kekuatan dalam proses belajar mengajar sehingga tujuan instruksional dapat tercapai secara maksimal. Yang kedua, sumber belajar harus mampu mempunyai nilai-nilai instruksional edukatif, yaitu dapat mengubah dan membawa perubahan yang sempurna terhadap tingkah laku sesuai dengan tujuan yang ada. 3. Dengan adanya klasifikasi sumber belajar, maka sumber belajar yang dimanfaatkan tidak terorganisasi dan tidak sistematis, baik dalam bentuk maupun isi. Tidak mempunyai tujuan instruksional yang eksplisit, hanya digunakan menurut keadaan dan tujuan tertentu atau secara insidental. Dapat digunakan untuk berbagai tujuan instruksional. Implementasi sumber belajar. Tercantum dalam kurikulum saat ini bahwa proses pembelajaran yang efektif adalah proses pembelajaran yang menggunakan berbagai ragam sumber belajar. Manfaat sumber belajar diantaranya adalah: A. Memberi pengalaman belajar secara langsung kepada peserta didik sehingga pemahaman dapat berjalan cepat. B. Dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin dikunjungi atau dilihat secara langsung, misal Candi Borobudur. C. Dapat menambah dan memperluas pengetahuan sajian yang ada di dalam kelas, misal buku-buku teks, foto-foto, film majalah, dan sebagainya. D. Dapat memberi informasi yang akurat, misal buku-buku bacaan, ensiklopedia, majalah. Demikianlah topik kita tentang sumber belajar. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.